Pak Iwan sampai sudah berbuat apa di Kecamatan Korupsi? Yang kami banggakan Bapak Ibu, adik-adik, dan anak-anakku semua warga Kecamatan Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebaikan untuk kita semua. Merdeka! 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 Oke, pada yang hadir di ruangan ini tidak tahu, tidak kenal, dan mungkin tidak pernah bertegur salah, tapi mayoritas yang hadir di sini. Maka sebelum kami menyampaikan, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Mahendra. Istri saya satu, anak saya dua, laki-laki semua. Ini adalah anak pertama saya, namanya Mas Rangga. Pak Iwan sampai sudah berbuat apa di Kecamatan Korupsi? Kalau berbicara semacam itu, jujur Bapak Ibu, saya ini terlahir dari keluarga tidak mampu. Saya berada di jalanan hampir 21 tahun hidup di jalanan. Dari orang sampai itu sama 10 tahun. Ini ada teman ketika saya dulu bukan siapa-siapa. Mas Darmaji ini tahu persis yang dari Loro. Kalau orang tahu bilangnya Mas Gopal. Sandal jepit, begitu ngaku dan lain sebagainya. Makanya ini perlu kami sampaikan, agar dalam hal ini dari pemilu ke pemilu, Bapak Ibu semuanya itu tidak salah pilih. Saya yakin dan percaya ketika majelis ini menentukan pilihan, kalau di persentase sampai itu ketemunya banyak dengan tim sukses. Sedikit dari yang ada di sini, pemilu-pemilu yang lalu, yang langsung bisa berinteraksi dengan calon yang akan panjenengan pilih. Ketua yang ketiga Kelurahan Saman. Kebetulan Pak Iwan sebagai dewan yang menaungi pemerintahan. Pak Iwan, ini RT RW itu adalah merupakan tombak, ujung tombak dari pemerintahan. Selama ini banyak sekali hanya sosial-sosial saja. Untuk itu kami mohon dengan hormat, mudah-mudahan pemerintah melewati Mas Iwan untuk bisa menaikkan SPJ RT RW. Itu harapan saya. Terima kasih. Saya sudah berapa periode? 3 hampir 4 periode. Periode yang terakhir dipegang kan sudah naik. Nah, terus sekarang Bapak Ibu semuanya, apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu terkait dengan pembangunan atau dan lain sebagainya, kata kuncinya cuma satu, belum sedikit. Jadi istilahnya kalau di pemerintahan itu harus dikaji berdasarkan kekuatan keuangan daerah. Jadi pembiayaan itu dasarnya itu mau mawar memang agar di tahun anggaran berikutnya di tahun 2026 itu bisa ada kenaikan terkait itu. Tapi yakin dan percayalah pemerintah Kota Malang tahu dan mengerti akan kebutuhan warga masyarakat. Yang ingin saya tanyakan karena sedang guru anak-anak sekolah, yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan zonasi sekolah. Karena tahun yang lalu banyak anak-anak yang
zonasi. Ya, mohon untuk petunjuknya jangan ditindaklanjuti Pak. Terima kasih. Yang kedua terkait dengan pendidikan zonasi. Jadi, terus Pak, saya tadi kan sampaikan, aku ini lahir di Kecamatan Konjen, berdiri di Kecamatan Konjen, dari uang di Kecamatan Konjen. Memang saya tahu persis kondisi di Kecamatan Konjen. Kelurahan-kelurahan wilayah di sekolahan SMP dulu. Saya kan ngerti, ada SMP 6 Bareng, ada SMP 8 Kauman, ada SMP 1 Ororodowo, ada SMP 3 Konjen. Mana lagi yang belum saya sebut SMP ini? SMP 5 itu ikut rapat raket. Rapat raket SMP 5. SMP 2 4 Sumbersari Pak. 9 17 yang kasih 19. Kelurahan ini tak dua SMP mana? Samaan sama Gading Rasri yuk tak dua SMP Pak. Gitu. Nah, berdasarkan itu Bapak Ibu semuanya harus bisa memahami dan menyadari bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 terkait sistem pendidikan nasional, bahwa yang punya tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa itu negara. Dari Kelurahan Kasin, dari RW 2, saya mewakili beberapa anak muda di lingkungan saya di Kelurahan RW 2, terutama banyak anak-anak yang tidak bisa mencari pendidikan yang dropot. Anak SMK sudah kelas 3 dropot, nggak tahu itu karena remaja ataupun karena biaya pendidikan, mereka tidak bisa. Nah, di Konjen sendiri kita tidak tahu harus mencari paket C di mana, itu aja. Lalu tanya, di mana di tempat kami selain pendidikan tadi ya, itu di sama dialiri sungai memang. Nah, sungainya sering ngembun, nggak jalan. Bagaimana caranya? Kita tanya pada anggota dewan. Bagaimana Pak Iwan bisa membantu aspirasi kita? Apabila beliau akan menjadi dewan lagi, itulah akan bisa membantu kita, gitu caranya. Makanya tolong nanti, saya nggak promosi ya, nggak kampanye. Apa yang ditanyakan tadi sama dengan jenderal kami. Konsekuensinya apa? Ya kita pilih Pak Iwan akan bisa menyalurkan aspirasi kita. Setuju? Baik. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abel, saya dari Kelurahan Samaan. Sebelumnya ada 10 RW 3. Jadi saya seorang pelajar Pak, saya seorang mahasiswa di salah satu universitas di Kota Malang. Itu cukup meresahkan Pak sebenarnya tentang pendidikan, terutama di bagian pembiayaan pendidikan Pak ya, KIP. Nah itu tuh di kampus saya sendiri itu tuh banyak sekali yang salah sasaran gitu Pak. Jadi kayak gaya hidupnya itu hedon sekali, tapi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sedangkan banyak mahasiswa yang kekurangan sekali Pak ya, sampai buat bayar UKT itu susah banget Pak, harus kerja segala macam. Tapi mereka tidak, tapi mereka itu nggak dapat bantuan itu gitu Pak. Jadi sebagai anggota DPRD Kota Malang, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa anggaran yang diberikan untuk pendidikan itu menjadi anggaran dan tepat sasaran? Yang sudah memegang kartu Indonesia Sehat, baik BPJS PBI maupun BPJS Mandiri, tolong tangan semuanya. Berarti yang tidak tanda tangan masih belum punya. Ya,
Mas Abang, selamat sore, Bu Ustaz. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dengan baik. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka. Baik, terus. Saya mohon maaf, baru saja turun. Mulai kemarin menghandle Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Puan, Mas Hasto, baru saja Ibu Bintang Muspayunda, Pak Anang, Pak Pramono Anung, dan semuanya hadir di Banyuwangi dan kemudian nginap semalam di sini. Kali tadi berangkat ke Blitar, dari Blitar ke sini, saya lepas naik pesawat baru saya di sini. Itu yang membuat panjenengan menunggu, jadi saya mohon maaf. Karena memang tidak bisa ditinggal kalau sudah pimpinan tertinggi Partai Rawung di Malang. Saya harus ngawal karena memang sampai hari ini saya masih sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur. Dan monggo ada tepuk tangan. Saya hormati Mas Iwan Mahendra selaku pemilik program SS DPRD Kota Malang. Dulu saya pernah di DPRD Kota Malang 10 tahun, tahun 2004 sampai 2014. Kemudian 2014 sampai 2019 ini masih di DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai anggota Komisi E dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Sehari-hari monggo kalau mau tepuk tangan. Sehari-hari saya ada di sini jadi ketua umum koperasi ini. Itu foto saya yang bawah itu mulai se-6 itu ke periode keempat, sekarang periode kelima fotonya belum dipasang. Orang tidak mau saya yang pas dari sini. Saya ingin digantikan supaya ada regenerasi dan saya sudah menjadi orang, tapi anggota tidak mau. Katanya, saya bilang saya sibuk banget ngurusin segala macam ini. Gak apa-apa, pokok namanya ibu ada tulisannya. Ada tulisannya ibu jadi ketua umum yang kerja kami. Kenapa? Saya tanya begitu. Saya tanya, kenapa? Nyaman. Nyaman. Apa kok nyaman? Ibu bisa diwakili, bisa disabati, bisa disedari, bisa dikonfirmasi, dan ada jalan keluar. Terus apa mana? Ibu bisa dipercaya. Roland Blitz Divinan 113 miliar. Ini menjadi mboknya Koperasi Wanita Jawa Timur, menjadi sparring partnernya Kementerian Koperasi untuk Urus Perempuan, sparring partnernya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sparring partnernya Kemensos urusan PKH, sehingga kemudian ini menjadi sparring partnernya pemerintah Jawa Timur untuk urusan sosial dan sebagainya, sehingga kemudian inilah yang saya kerjakan untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih banyak atas support-supportnya.